bentuk syukurnya itu dengan seperti apa tadi gitu. Kita mensyukuri waktu itu mungkin bisa kasih tips lah gitu ya. Ini loh tips perayaan yang berfaedah. Kalau tadi kan kata Ustadz unfaedah gitu ya. Karena kan itu udah kultur kayaknya tiap tahun tuh kayaknya momentum itu selalu ada gitu. Dan kayaknya pengen gak kehilangan momen lah gitu. Barangkali yang kita rubah itunya kayak bentuknya gitu tadi. Jadi yang harus dirubah adalah pemahamannya terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya kan bukan hanya tahun baru, seperti ulang tahun aja kan sering dirayakan juga. Betul. Seakan-akan umur kita bertambah. Padahal sesungguhnya ketika habis 1 tahun, baik itu tahun yang lama masuk ke tahun yang baru atau ulang tahun misalkan. Jadi sebenarnya ketika masuk kepada tahun yang berikutnya, baik secara usia ataupun jumlah tahun baru gitu ya, sesungguhnya kan bukannya bertambah, tapi justru berkurang. Dengan selesainya tahun 2021 masuk tahun 2022, berarti kan berkurang umur kita 1 tahun. Iya, betul. Nah maka sesungguhnya harus disadari bahwa sesungguhnya waktu terus berjalan dan usia kita sesungguhnya bukan bertambah tapi berkurang jatahnya, hitungannya mungkin bertambah. Maka apa yang harus kita lakukan dari proses penyadaran itu, harusnya ada proses untuk melakukan hal yang lebih baik, hal yang lebih baik misalkan dari kesadaran itu ya, dari kesadaran bahwasannya waktu terus berjalan. Dan ingat, al waktu itu kasaif, jadi waktu itu bagaikan pedang ya, kalau tidak digunakan dengan baik maka akan memotong kita. Maksudnya memotong kita tuh nggak sadar, tahu-tahu udah 40 tahun aja, tahu-tahu udah 45 tahun, tahu-tahu kok tubuh kita udah mulai ringkih gitu ya, rambut kita dan warna-warna gitu, sudah mulai berubah ya, meninggalkan dunia hitam gitu ya, masuk gitu ya, bulu-bulu sudah mulai memutih, semua sudah mulai ringkih, segala kerasa gitu ya sekarang. Nah maka sesungguhnya ini adalah message gitu, SMS dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harusnya ketika selesai ataupun habis tahun lalu masuk ke tahun yang baru, harusnya ada keinginan. Jadikan itu sebagai momentum untuk melakukan proses evaluasi diri ya, mengingat kesalahan kita di masa lalu kita memperbaikinya dan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Kan ketika berbicara tentang masalah waktu gitu ya, maka saya selalu menyampaikan ke sahabat-sahabat, kita tuh harus syukur waktu. Bagaimana kita mampu mensyukuri waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kesempatan itu bukan nggak ada kesempatan 2 kali gitu. Kesempatan hanya 1 kali. Cuma beda cuman gitu. beda waktunya dulu dengan contoh misalkan kalau kita misalkan nggak usah sholat lah, kan besok juga ada waktu lagi, ada sholat lagi, ada sholat asar lagi atau sholat maghrib lagi. Ya memang ada, tapi maghrib yang sekarang berbeda dengan maghrib yang besok atau berbeda dengan maghrib yang kemarin. Maka kalau kita tidak memanfaatkannya, maka kita sangat rugi sekali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak ayat yang dimana Allah bersumpah dengan waktu gitu, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam, wad duha demi waktu duha. Bahkan dalam surat Al-Asr dijelaskan wal asri innal insana lafi khusrin, ya, demi waktu asar sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka yang berbuat amal soleh gitu. Wa tawassaw bil haq, dan saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, wa tawassaw bis sabar, dan saling menasehati dan mengingatkan dalam kesabaran. Sesungguhnya ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan, dalam mengisi waktu. Apa? Kuatkan iman kita. Yang kedua, jadilah pribadi yang soleh ya, dengan mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dalam bermuamalah, dalam keseharian kita, lakukanlah antara kita dengan sahabat kita untuk saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan juga dalam kesabaran gitu. Ini yang paling penting.